Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibnul Qayyim, memberkahi Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ustadz, qadarullah, suami saya adalah anak broken home yang tidak mendapat kasih sayang yang sesuai dengan wataknya, sehingga berpuluh-puluh tahun baterai kasih sayangnya kosong dari keluarga. Akibatnya dia lebih condong kepada lingkungan luar daripada keluarganya. Saat ini saya temui beberapa gangguan mental padanya, antara lain kepribadian ambang, inner child terluka, paranoid, skizofrenia, dan lain-lain. Dan kemungkinan besar sudah termasuk ODGJ, karena banyak sekali perilaku-perilakunya yang aneh, seperti bukan manusia normal. Alhamdulillah di'afani ma'utalahu bi'ufadalani ala kathimi markhala tafdila. Kami belum diberi keturunan. Beliau tidak pernah mau menceraikan saya. Dulu-dulu sebelum menyadari kondisinya, saya sangat sering meminta cerai. Namun sekarang saya berhenti untuk hulu. Saya senantiasa meminta pertolongan dan taufik Allah agar diberi kemampuan untuk bersabar menghadapinya. Saya menerima takdir ini dan meyakini inilah pilihan yang terbaik darinya, sembari mengingat terus dosa-dosa saya. Berharap beginilah cara Allah menggugurkan dosa-dosa saya, yaitu memberikan ujian berupa pasangan yang sakit jiwa. Hikmahnya saat ini saya bisa lakukan hanya menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah, termasuk meneruskan cita-cita saya untuk hafal Al-Quran. Apakah keputusan saya diperbolehkan Ustadz? Bagaimana tanggapan Ustadz? Jazakallahu khairan. Wallahu yubaraku fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, saya rasa masalah-masalah kayak gini bukan saya yang menyimpulkan, hadirin sekalian, tapi kasihlah kepada para ulama. Hadirin bagi yang bertanya dan ibu-ibu sekalian, pada dasarnya secara teorinya ya, para ulama sudah membahas tentang menikah atau masalah pernikahan orang yang ODGJ. Udah ada dalam buku fikih, ibu-ibu sekalian. Dibahas oleh para ulama, diantaranya yang membahas ulama-ulama madzhab Syafi'iyah dan para ulama-ulama yang lain. Dan kesimpulan diantara kesimpulan banyak para ulama diantara ulama Syafi'iyah bahwa hukum ODGJ menikah boleh apa enggak? Boleh enggak? Boleh apa enggak nih hadirin? Jawabannya boleh. Boleh. Dengan catatan tentu saja. Dan bahkan ada banyak kasus dijelaskan para ulama di literasinya, itu sebagian sembuh dengan keberkahan pernikahannya, asal benar nikahnya itu sesuai dengan kaedah dan keterangan para ulama gitu loh. Dan nggak ngasal dan nggak boleh ngezolimin gitu loh. Calonnya dikasih tahu dulu, lalu ridho apa tidak gitu loh. Karena sekali lagi hadirin Allah muliakan, jika diberikan pertolongan oleh Allah lalu mendapatkan sosok yang tepat, itu Allah bisa sembuhkan. Dan itu bukan hal yang aneh bagi orang yang punya pengalaman berinteraksi dengan mereka. Kami punya kenalan baik ya, itu yang mengurusi orang-orang ODGJ, dan Allah kasih taufik sembuh. Udah nggak hitung berapa yang sembuh, padahal nggak pakai apa-apa. Kecuali apa? Kecuali berdoa kepada Allah lalu menghidupkan suasana keluarga di tengah-tengah mereka. Sembuh hadirin dengan taufik Allah. Allah sembuhkan. Nggak pakai, beliau bukan lulusan kedokteran jiwa, bukan, enggak. Kuncinya itu doa sama Allah, taufik sama Allah, lalu menghidupkan suasana kekeluargaan.
Allah kasih kesembuhan. Ini real, nggak pakai teori-teori lagi. Yang kita ngeliat langsung. Makanya nggak heran para ulama bilang boleh. Makanya ulama kita itu nggak ngasal, hadirin. Tapi sesuai dengan ikuti apa spek dan kriteria para ulama. Karena lagi-lagi kan pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih, seperti dijelaskan Ibnu Ruslan dalam Az-Zubat, sunnah li muhtajin mutiqinil uhab. Nikah itu disunahkan untuk orang yang butuh dan mampu, butuh. Ada kebutuhan. Nah, yang namanya butuh itu otomatis ketika memilih nggak ngasal. Tapi dia akan milih sosok yang bisa memenuhi kebutuhannya itu. Yang asal. Jadi apabila keberlangsungan pernikahan ini tidak membahayakan sang istri, nggak membahayakan. Karena kan ODGJ itu beda-beda, stadiumnya beda-beda, dan jangan pernah nyinyir atau anggap remeh, hadirin. Gitu. Jangan-jangan kita yang nyinyir ada gangguan jiwa juga, hadirin. Gitu loh. Kita harus respect. Dan hasilnya benar-benar terbukti kok. Jadi jika sekali lagi tidak memudaratkan dan seterusnya. Lalu coba minta masukan, musyawarahkan dengan sosok-sosok yang bijak, yang kenal kita dan kenal suami kita. Karena bisa jadi karena kita udah, ya biasa kan perempuan gitu ya, suka lebih main perasaan. Akhirnya main perasaannya yang dominan, kontraproduktif, padahal dia nggak sanggup. Atau penyakit suaminya sudah sampai pada titik membahayakan orang-orang terdekat. Nah, ini perlu dibahas lagi. Jadi coba didiskusikan, dibahas sama ahlinya, sama orang-orang yang mengenal kita dan mengenal suami kita, dan benar-benar sayang tapi objektif, tapi ilmiah, sebagaimana dijelaskan tadi keterangan para ulama fikih dalam banyak literatur. Literasi itu banyak dalam masalah ini. Gitu hadirin sekalian. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita, hadirin. Bagaimana sempurnanya agama kita. Sampai masalah begini diatur. Sampai yang seperti ini tuh diatur. Itu poin. Sampai di sini tuh diatur. Jadi kita ini kurang belajar, hadirin. Kita belum belajar. Itu yang perlu kita camkan. Jadi banyak-banyak belajar, banyak-banyak merenungkan keterangan para ulama, dan semoga Allah memberikan taufik. Dan jangan buru-buru minta cerai, tenang dulu. Tapi ingat, ini nggak untuk setiap orang, nggak untuk setiap wanita. Wanita atau istri pun imannya beda-beda.
kemampuannya dalam menangani pasangan seperti ini beda-beda juga. Kita nggak boleh pukul rata. Makanya jawabannya boleh, bukan harus. Gitu loh. Gitu, boleh. Dan itu pun dijelaskan oleh para ulama. Jika masalahnya lebih besar daripada mudorotnya, itu kesimpulan. Itu ya hadirin. Jadi istikharah lah. Istikharah. Allah ta'ala bisa. Dan diskusi. Luar biasa agama kita jemaah.